الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum wal maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Adawi Al-Hamid dan Al-Habib Salim bin Jindan. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Ketua Rabitatul Adawiyah, orang tua kita Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, dan semuanya para habaib, para masyayikh. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Habaibul kiram, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membaca tabarrukan. Ada seorang ulama Betawi, mufti Betawi, Al-Habib bin Imam Al-Faqih Al-Allamah Uthman bin Abdullah bin Yahya, atau yang kita kenal dengan Habib Utsman bin Yahya. Beliau punya satu kitab yang menarik, saudara. Judul kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah fi Qiraati Maulidi Khairil Bariyah. Dikit tipis kitabnya tapi sangat bermanfaat, membahas tentang adab-adab, akhlak-akhlak kita dalam melaksanakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan kita baca di antara yang beliau bahas, saudara, min masyru'iyyati qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa li ajli mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikri syama'ilihi wa huwa al-maqsudul a'zam min qira'ati maulidihi syarif bal huwa thamaratuhu wa lubbuh. Kata Al-Habib Utsman bin Yahya, kenapa kita ini dianjurkan untuk membaca maulid, saudara? Di antara tujuan utamanya supaya kita bisa meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar sifat-sifatnya Nabi, saudara. Makanya Habib Utsman mengatakan wa huwa an yutalibal qari'u wa sami'u nafsah bil takhalluqi bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Ini buah maulid. Maulid tanpa ini bagaikan pohon tanpa buah, saudara. Bagaimana caranya, kata Habib Utsman, intisari buah daripada kita hadir maulid? Begitu dengar sifat-sifat Nabi, baik yang baca atau yang mendengar sama-sama nuntut dirinya buat menghiasi dirinya dengan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sama-sama kita dengar di bab syama'il daripada akhir maulid tiba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi itu orang yang paling bagus akhlaknya. Maka bagaimana caranya? Pelan-pelan kita niru akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ, saudara, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Kalau berkaitan dengan
urusan pribadi Nabi, Nabi maafkan saudara. Ketika Nabi di Mekah, Nabi dilempari kotoran, Nabi diludahi, Nabi diboikot, Nabi diintimidasi, dimaafkan sama Nabi saudara. Karena Nabi nganggap itu berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW. Tapi kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Daybai wa idadui ahadullah lam yakum ahadun bi ghadabihi. Urusan pribadi dimaafkan oleh Nabi, tapi kalau sudah berkaitan dengan hak-hak Allah, syariat Allah diinjak-injak, aturan Allah dipermainkan, lam yakum ahadun bi ghadabihi. Enggak ada satupun yang bisa menahan kemarahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita menuntut diri kita buat ngamalin ini? Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Banyak di antara kita kebalikannya, saudara. Kalau urusan pribadi dicolek-colek, lantaran urusan duit 1 juta 2 juta aja ngamuk kegerpuk lagu, saudara. Betul apa kagak? Coba Islam diinjak, coba umat Islam dizalimin, sabar. Nabi kita nggak ngajarin marah, nggak usah marah, sabar, jangan kagetan, pale logo menyang. Imam Haddad wanti-wanti itu saudara, jangan sampai malah kebalikannya. Urusan pribadi ngamuk kagak terima, giliran urusan agama bawa-bawa alasan sabar, bawa-bawa urusan lemah lembut saudara. Maka kata Habib Utsman bin Yahya, buah daripada perayaan Maulid Nabi, bagaimana caranya setiap kita dengar syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi, setiap kita dengar saudara dan kita baca kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk ngamalkan ibadah Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin insyaallah. Karena memang Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin, akhlak Nabi akhlak yang paling agung. Terus siapa lagi yang mau kita ikutin kalau bukan Nabi Muhammad? Ini diadain Maulid Nabi supaya anak-anak kita sadar trending sebetulnya yang harus memenuhi rumah-rumah kita bukan yang trending di YouTube, bukan yang trending di TikTok, bukan yang trending di berbagai media sosial, saudara. Trending sebetulnya yang harusnya memenuhi rumah-rumah kita, bagaimana indahnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buah dari perayaan Maulid, saudara. Kalau perayaan Maulid keluar masuk majelis Maulid tidak ada bedanya, maka ibarat pohon nggak ada buah. Na'udzubillah min. Maka kata Imam Al-Haddad, wa'lam bi anna al-khaira kullah wa'lam bi anna al-khaira kulluhu ajma' dimna ittiba'at lin-nabi musyaffa'. Imam Al-Haddad mengatakan sesungguhnya semua kebaikan tidak lain dan tidak bukan ada di dalam peneradanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, selanjutnya Al-Habib Uthman mengatakan wa laisa al-maqsud 'inda sama'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam mujarrad az-za'bah wa tanaffus as-sa'da wa idhar at-tawajud wa ghaira dhalika bila mutalabati nafsi bittiba'i hasbal istita'ah. Kata Habib Utsman, tujuan Maulid bukan sekedar buat kita berdendang kalau dengar sifatnya Nabi. Nikmat ketika dengar sifatnya Nabi itu bagus sudah. Bahkan saya berani jamin kenikmatan yang kita rasakan ketika mendengar sifatnya Nabi, muji Nabi, itu jauh lebih menghadirkan ketenangan hati daripada psikologi manapun, saudara. Nikmat hati kita luar biasa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kata Habib Utsman ini, ayah jangan sampai kita baca Maulid berhenti sekedar di berdendang saja, merasakan happy, senang, gembira, teriak-teriak. Jangan berhenti di situ saja. Itu udah bagus, nikmat mendengar pujian terhadap Nabi, bagus saudara. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Harus ada lanjutannya. Harus ada mutalabatun nafsi bittiba'i hasbal istita'ah. Bagaimana kita pelan-pelan nuntut diri kita buat ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Kalau ada orang, kata beliau, fakana halu hada kaman ra'a bidha'atan nafisatan murbihah liman ishtaraha saha bimadhiha wa lam ya'khudha fa ayyu manfa'atin bina liwasi wa tilka za'qah. Dan Habib Utsman bin Yahya, kalau ada orang
dia gembira dengan sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi cuma berhenti di gembira doang, teriak-teriak senang, nggak berusaha buat ngamalin. Habib Uthman bin Yahya ngasih analogi, saudara. Kata beliau, analoginya kayak orang masuk ke pasar, ngelihat ada barang bagus. Begitu melihat barang bagus, dia cuma teriak-teriak, wow bagus, mantap, luar biasa, tapi nggak berusaha beli, saudara. Sama aja bohong. Dia nggak dapat apa-apa, nggak akan memiliki itu barang. Begitu pula orang yang cuma hadir maulid Nabi, cuma sekedar menikmati saja, bagus, bukan nggak bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ. Sifat-sifat Nabi yang begitu indah, yang luar biasa. Ketika dengar, bikin hati kita tenang dan senang, saudara. Bagaimana caranya? Sifat tersebut kita bawa pulang sehingga bisa meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Habib Uthman, wa min a'zami mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, kama amara Allah Ta'ala bidzalika biqaulih wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Habib Utsman bin Yahya, dan termasuk bentuk peneladanan terbesar kepada Nabi adalah jalankan perintah Nabi, jauhi larangan Nabi, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi datangkan, ambil, saudara. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Maka buah sebenarnya dari maulid Nabi yang kita hadir, yang tadinya subuhnya suka kesiangan, nggak kesiangan lagi subuhnya, saudara. Itu buah dari hadir maulid Nabi. Yang tadinya belum jadi suami yang baik, dia berusaha jadi suami yang baik seperti Rasulullah. Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang tadinya belum jadi istri yang baik, berusaha jadi istri yang baik. Yang tadinya belum jadi anak yang baik, berusaha jadi anak yang baik. Yang mesti suka maksiat jadi demen taat. Itu buah sebetul-betulnya dari hadir maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saudara, fayu'lam min hadza anna kulla man qara'a maulidahu syarif wa ata bi syai'in mimma naha anhu faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa rasulih. Hati-hati, beliau peringatkan, baca maulid jangan sekedar baca maulid, jangan sampai kita baca maulidnya Nabi tapi dibarengi dengan kemunkaran, saudara. Dibacakan maulid Nabi tapi laki sama perempuan campur aduk. Dibacakan maulidnya Nabi tapi mohon maaf, berapa banyak saya dengar anak-anak muda datang hadir maulid sama pasangannya yang gak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan maulid Nabi tapi duitnya yang gak dipakai ada yang gak halal. Kata Habib Utsman, siapa orang yang baca maulid Nabi tapi dengan cara yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi, maka berarti dia sedang menantang kemarahan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bulan maulid ini mudah-mudahan jadi salah satu bulan maulid terbaik buat kita. Makin keluar masuk majelis maulid Nabi, kita makin bisa niru Rasulullah. Makin keluar masuk majelis maulid Nabi, kita bisa makin mendekati akhlak Rasulullah, sehingga besok di akhirat kita dikumpulkan dengan Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.